الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, kaum muslimin yang dirahmati Allah, kembali dipertemukan kita melalui channel YouTube ini, dan semoga kita bisa saling berbagi faedah dan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Baik, tidak lupa kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah sampai saat ini Allah SWT masih memberikan kita nikmat yang banyak, nikmat kehidupan, nikmat bisa beribadah di bulan suci Ramadan ini, dan juga nikmat-nikmat yang lainnya. Ya, kita tetap bersyukur kepada Allah dan juga berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, pada kesempatan ini kita akan coba sedikit berbagi kepada teman-teman, saudara-saudara kaum muslimin semuanya terkait dengan bagaimana menjadi seorang imam dalam sholat. Lebih khusus adalah terkait dengan bagaimana cara membaca surah Al-Fatihah. Ya. Teman-teman kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati Allah, tentu kita sudah sama-sama tahu bahwasanya sholat berjamaah, walaupun terjadi perselisihan pendapat, ada yang mengatakan wajib, dan inilah pendapat yang terkuat. Sebagian lagi mengatakan ada sunnah muakkad saja, ya, bahkan ada sunnah biasa. Ala kulli hal, terlepas dari perbedaan pendapat tentang hukum sholat berjamaah, tentu kita sama-sama mengetahui akan keutamaan sholat berjamaah itu sendiri. Ya, maksudnya sholat berjamaah itu memiliki keutamaan lebih dibanding sholat sendiri. Ya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Sholatul jama'ati afdalu min sholatil fardhi, ya'nil farda al-farda bisab'in wa ishrina darajah." Ya, sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendirian dengan 27 derajat. Ya. Ini di antara hadis yang menyebutkan akan keutamaan sholat berjamaah. Tentu ini menjadi motivasi bagi kita. Nah, dalam kondisi seperti sekarang ini, tentu ya kita tidak bisa melaksanakan berjamaah di masjid, ya, karena sudah keluar edaran dari pemerintah, demikian juga himbauan dari majelis ulama mengingat tersebarnya virus corona, ya, dan kita tentunya sebagai seorang mukmin, seorang muslim, kita menempuh sebab-sebab. Ya, kita menempuh sebab-sebab. Dan ini bukan berarti ya kita lari, ya, bukan berarti kita takut. Ya, ini adalah ya dalam rangka juga melaksanakan apa-apa yang telah digariskan oleh syariat Islam, ya. Karena Islam juga tentunya telah mengatur, ya, bagaimana agar manusia ini bisa terjaga jiwanya, kesehatannya. Maka ada hal-hal yang bisa menjadi uzur. Jadi bagi saudara-saudara dan kaum muslimin yang mungkin sangat cinta kepada masjid, bersemangat, ya, dan bahkan kita tahu itu adalah perintah Allah agar kita sholat berjamaah di masjid, maka jangan berkecil hati, ya. Ketika kita dalam hal ini adalah mengikuti apa yang telah difatwakan oleh para ulama, ini sudah cukup menenangkan kita, bahwasanya kita punya sandaran, ya, kita tidak
meninggalkan itu semua lantaran karena pertimbangan kita pribadi. Oh, saya takut ke masjid, nanti saya kena ini dan itu, akhirnya tidak mau ke masjid. Sementara tidak ada yang memberikan fatwa ataupun himbauan ataupun ya peringatan, ya. Lalu lantas kita meninggalkan saja. Tidak demikian. Tetapi kita punya sandaran bahwasanya hal ini kita lakukan adalah dalam rangka atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ya, dalam rangka taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada ulil amri. Ya. Nah, namun kita bisa melaksanakan sholat berjamaah di rumah, dan inilah yang dihimbau oleh pemerintah. Ya, kita sholat berjamaah di rumah. Hanya saja terkadang terjadi kendala oleh sebagian kita, ya, ketika kita ingin memimpin keluarga kita sholat berjamaah. Ya, mungkin selama ini kita belum pernah menjadi imam, ya. Dan ketahuilah bahwasanya menjadi imam itu sangatlah mudah, ya. Dan bagi seorang laki-laki sudah seharusnya kita itu semua bisa menjadi imam, ya. Yang paling penting adalah kita bisa, kalau di sholat jahar, minimal kita bisa membaca Al-Fatihah dengan benar sesuai dengan aturan-aturan tajwid. Ya. Walaupun ya tentu perlu juga kita perhatikan bahwasanya dalam masalah ini ada juga pembahasan para ulama bahwa ada orang-orang yang dikategorikan haram menjadi imam. Nah, siapa mereka? Ya. Di antara yang diharamkan menjadi imam disebutkan oleh para ulama adalah keimaman orang yang buta huruf, ya. Yaitu orang yang tidak bisa membaca Al-Fatihah dengan benar, sehingga tidak bisa membacanya dengan hafalan dan tidak pula dengan bacaan langsung. Jadi hafal tidak, melihat pun tidak bisa, melihat mushaf pun tidak bisa, atau mengidghamkan huruf yang bukan idgham. Jadi ini pembahasan tajwid, apa itu idghamnya, atau mengganti huruf dengan huruf lainnya, tertukar huruf, atau salah dalam bacaan yang bisa mengubah makna. Maka orang seperti ini tidak sah menjadi imam kecuali bila mengimami orang yang sama dengannya. Jadi kalau memang tidak ada lagi yang lain yang lebih baik dari itu, rata-rata atau bahkan mungkin itu yang paling baik di antara yang ada, baru dibolehkan. Tapi kalau ada yang masih lebih baik, ya, tetapi kalau yang lebih baik ini perempuan, itu tidak mungkin pula perempuan jadi imam bagi laki-laki, ya. Karena ini juga ketentuan yang lain, bahwasanya laki-laki tidak boleh diimami oleh perempuan. Ya, jadi bagaimanapun kondisi dan situasinya, laki-laki lah yang mesti menjadi seorang imam. Baik. Nanti hal ini terkait dengan fikih imam, menjadi imam ini nanti bisa saudara-saudara baca di buku-buku fikih yang telah disusun oleh para ulama, seperti di Fikih Muyassar juga nanti bisa dilihat pembahasan tentang imam. Nah, kita tidak akan perpanjang lebar tentang masalah imam atau fikih menjadi seorang imam. Nah, kita ingin sedikit berbagi saja tentang bagaimana cara membaca Al-Fatihah yang benar, ya, ketika kita nanti menjadi imam, ya, bagaimana kita membaca Al-Fatihah dengan benar, ya. Maka pada kesempatan ini kita akan coba sedikit berbagi kepada teman-teman, ya. Insyaallah nanti juga bisa dilihat di sini teksnya, ya. Kita tampilkan teksnya. Baik, pertama, karena ini pembelajaran, ya, dan kita termasuk dalam sholat pun sebetulnya kita disunahkan untuk memulai membaca dengan ta'awudz, ya. Jadi setelah kita baca istiftah, kemudian kita baca a'udzubillah, ta'awudz, ya. Setelah itu bismillah, baru Al-Fatihah. Ya, maka kita mulai dari ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita akan coba lihat beberapa kesalahan yang sering terjadi dalam pembacaan Al-Fatihah. Ya. Tadi di akhir disunahkan kita baca amin ya. Nah, beberapa kesalahan. Ya, pertama masalah membaca bismillah dikeraskan. Ini kita pembahasan sholat jahar ya, sholat yang dikeraskan. Permasalahan baca bismillah terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan dilunakkan saja, disirkan bismillah ya, terdengar untuk sendiri saja. Setelah itu baru alhamdulillah dan seterusnya dikeraskan. Ada lagi yang berpendapat mulai dari bismillahnya sudah dikeraskan. Ala kulli hal yang terkuat dalam masalah ini tentunya adalah yang dilunakkan. Ya, dan kalau kita melihat kepada apa yang dipraktekkan di Saudi, di Masjidil Haram, demikian juga di Masjid Nabawi, ya, maka itu dilunakkan bismillah, disirkan, dan memang inilah yang lebih sesuai dengan sunnah. Ya, baik. Kemudian kita lihat ayat per ayat dari bacaan Al-Fatihah tadi, mulai dari Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi di sini perlu kita perhatikan bagaimana pengucapan huruf-hurufnya, panjang pendeknya, ya. Dan ada beberapa kesalahan, di antaranya dalam hal memanjangkan, kadang ada yang lebih, duanya lebih. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ya, atau Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, ini a, ya, perhatikanlah bahwasanya lillahi, la itu 2 harokat, a 2 harokat, ya. Nah, diseimbangkan. Min, nah ini boleh dilebihkan, lebih utama 4 harokat atau sampai 6 harokat. Demikian juga ada kesalahan lagi, terkadang ada beberapa huruf-huruf yang sepertinya memantul, ya, seperti orang membaca alhamdulillah, nah, huruf lam dan mimnya memantul. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini kita mencontohkan yang salah ya. Seharusnya bagaimana? Seharusnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, demikian. Jadi ini perlu diperhatikan. Kemudian selanjutnya Ar-Rahmanir Rahim, antara ha dengan ha. Ini di sini huruf ha, jadi harus betul diucapkan ha hi. Ar-Rahmani Ar-Rahim, ya, dan rohnya ditebalkan. Ar-Rahmanir Rahim. Selanjutnya Maliki Yaumiddin, ya, Maliki Yaumiddin. Nah, ini ma juga dipanjangkan 2 harokat, ya. Ini kalau kita membaca dengan riwayat Hafaz, ya. Ini bukan Maliki Yaumiddin, tidak dipanjangkan, tapi panjang 2 harokat saja, tidak juga dilebihkan. Maliki Yaumiddin, ini lebih 2 harokat saja. Maliki Yaumiddin. Oke, selanjutnya Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pertama perhatikan iya, ini tasydid. Iyyaka wa iyyaka, ya. Ini ada ya bertasydid. Kemudian na'budu wa i, nah, dua i, du itu tidak dipanjangkan, ya.
sebagian kesalahan juga iyyaka na'budu wa iya. Ini dunya tertahan. Akhirnya panjang. Kalaupun tidak panjang, istilah guru kita musyabbih bil mat, menyerupai panjang, menyerupai mat. Diperhatikan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berikutnya ihdinas siratal mustaqim. Ya. Ihdinas sirat, tasdid ke shad, kemudian shadnya ditebalkan, ra tebal, ta tebal, sirata. Ihdinas siratal mustaqim. Qim, qaf di akhir ayat ini itu berharokat kasrah. Ini ketebalan dikurangi. Jadi tidak kita baca tebal sempurna mustaqim gitu ya, tapi mustaqim. Jangan pula sampai terbaca kaf, mustaqim. Nah, ini kalau udah ada anginnya seperti ini jadi kaf ya. Jadi dikurangi ketebalan, tapi jangan sampai masuk ke kaf. Mustaqim itu. Demikian ya. Lanjut. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, di sini juga kesalahan yang sering terjadi, tertukar hamzah dengan ain. Ya, an. Nah, ya ini hamzah. Ain ya. An'amta. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Boleh kita berhenti di situ, boleh. Atau kalau mau langsung lanjut juga boleh. Ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Ghairil, ghair tebal. Maghdu. Di sini juga kesalahan, kadang ghainnya terpantul, maghdu ya, maghdu ditebalkan, maghdubi alaihim waladdo, laddo tebalkan dan dipanjangkan lama, panjang 6. Karena kaidahnya di sini setelah huruf mat ada huruf yang bertasdid atau dalam istilahnya ada huruf sukun, sukunnya asli. Ya. Nah, itu dipanjangkan. Setelah itu disunahkan baca amin gitu ya. Nah ini sedikit berbagi kepada teman-teman tentang bacaan Al-Fatihah ya. Sebagai penutup kita akan baca lengkap lagi dari awal. Diperhatikan dan nanti coba diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, demikian dulu untuk video kali ini. Insyaallah kita akan jumpa lagi pada surat-surat pendek ya, pada video-video berikutnya. Insyaallah akan kita mulai dari surat An-Nas dan seterusnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.